Ini adalah kitab yang dikarang oleh Haji Imaduddin Utsman. Di sini ada pertanyaan, man hum ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, ahlu baitin Nabi hum ahlul kisah. Ahlu baitnya Nabi itu adalah ahlu kisah. Fatimah tu yakni Sayyidah Fatimah, wa Aliun dan Sayyidina Ali, wa Hasan wa Husain dan Sayyidina Hasan dan Husain. Wa yadkhulu fihim zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, dan masuk terhadap ahlu kisah juga istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Banu Hashim, kemudian Banu Hashim, wa Banul Muthalib dan Banu Muthalib. Al-mawjudun fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada keterangan ini berarti ia meyakini bahwa ahlu baitnya Nabi hanya sebatas ahli kisah saja, tidak ada pada saat zaman ini dan zaman yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di Indonesia, jangankan orang yang menentang nasab habaib atau mempersoalkan tentang anak cucu dzurriyyah turunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang yang mengaku bahwa dia seorang nabi di zaman ini, atau ada seorang yang mengaku dia malaikat, atau bahkan seseorang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan di zaman ini, tentu pasti akan selalu ada orang yang pro dan kontra, akan selalu ada orang yang mengikutinya. Apalagi hanya sebatas mempersoalkan tentang nasab habaib, tentu saja akan selalu banyak yang mengikutinya dan banyak yang mempercayainya. Apalagi yang ditulis oleh seorang ini adalah sebuah buku yang seakan-akan dalam tanda kutip itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Makanya jangan heran ketika Kiai Imaduddin Utsman menyusun satu kitab atau satu buku yang menentang nasab habaib, bahkan memutuskan nasab habaib, itu banyak sekali yang mengikutinya, banyak sekali yang mendukung, bahkan banyak sekali yang percaya terhadap apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin Utsman itu. Di sini saya ingin membuat sebuah sanggahan terhadap apa-apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin Utsman di dalam sebuah bukunya yang berjudul Bayanuz Zahabi, yang dimana di situ dijelaskan bahwa ketika beliau ditanya siapa ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjawab bahwa ahlul baitnya Nabi itu merupakan ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Ahlul kisah itu orang-orang yang disebutkan oleh baginda Nabi di dalam sebuah hadis, bahwa ahli kisah itu meliputi Sayyidatuna Fatimah, lalu kemudian Sayyidina Ali, lalu kemudian Hasan wal Husain, lalu kemudian istri-istrinya Nabi, dan begitu pula termasuk ke dalamnya Banu Hashim, Banu Muthalib yang hidup pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penjelasan ini saya ingin menyanggah daripada keterangan tersebut. Tentunya banyak sekali sanggahan-sanggahan daripada yang lain. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, silahkan kalian komentar. Ataupun jika kalian tidak setuju, silahkan kalian komentar. Saya akan terima dengan lapang dada. Karena di dunia akademisi, sanggah menyanggah itu adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang tidak dipersoalkan. Pertama, seandainya ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya ahlul kisah saja, maka Nabi Muhammad mustahil, saya rasa tidak mungkin menyebutkan bahwa Imam Mahdi yang akan lahir kelak di akhir zaman itu adalah ahlul baitnya Nabi. Kalau kalian tidak percaya, silahkan cek sendiri hadisnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Imam Mahdi itu bagian daripada ahlul bait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak pula ulama-ulama yang berpendapat bahwa ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ahli kisah saja. Bahkan orang-orang yang lahir setelah zaman baginda Nabi Muhammad yang mempunyai ketersambungan darah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga disebut ahlul bait sampai kelak hari kiamat. Di antaranya pendapat daripada Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ia menyebutkan dan ia meyakini bahwa keharusan kita mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menghormati keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu Hasan, Husain, dan anak cucu cicit daripada keduanya, serta anak-anak daripada Sayyidah Fatimah sampai hari kiamat, itu merupakan sebuah kewajiban. Berangkat dari sini berarti ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya orang-orang yang ada pada zaman Nabi. Akan tetapi ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW itu menetap sampai kelak hari kiamat. Mereka juga disebut daripada ahlul bait baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kemudian diantara ulama yang menyebutkan bahwa kita wajib mencintai ahlul bait yang ada pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW ataupun orang-orang yang lahir setelah itu, yakni anak cucu turunan-turunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, yakni Al-Imam Syafi'i menuturkan bahwa wahai ahlul bait, kata beliau di dalam sebuah syairnya, wahai ahlul bait Rasulullah SAW, cinta kepada kalian adalah kewajiban dari Allah dan ia turunkan dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan sebuah ayat, kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga menuturkan, cukuplah bagi kalian keagungan kedudukan kalian, maksudnya adalah ahlul bait, bahwa jika orang yang tak bersolawat kepada kalian, tidak bersolawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah solatnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu juga mengatakan bahwa keluarga Nabi adalah perantaraku. Merekalah wasilahku kepadamu ya Allah. Aku berharap esok hari diberikan lembaran amalku dengan tangan kanan. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, apabila hatiku kau belah, maka kelihatan dua bagian syair yang ditulis tanpa seorang penulis, syariat dan tauhid, dan satu sisinya lagi kecintaan kepada ahlul bait Nabi SAW. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Al-Imam Syafi'i hanya mengagungkan ahlul bait yang termasuk terhadap ahli kisah saja, atau disertai keturunan-keturunan ahli kisah ini yang ada pada zaman Imam Syafi'i ketika itu, lalu kemudian pada zaman setelahnya sampai kelak hari kiamat?